Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas fisika terapan dengan judul Hukum tentang Gerak. Nomor urut absen saya berada urutan ke-13 atas nama Esra Sule Mangasik, kelas 1B TKJJ oleh dosen Insinyur Chris Hombokau MT. Hukum tentang gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri dapat berubah titik awal posisi benda, titik tempat pengamat, atau suatu posisi lain yang dijadikan acuan. Oleh karena gerak bergantung terhadap titik acuan, maka gerak bersifat relatif secara sederhana. Gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi. Ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan aspek penyebabnya disebut dinamika. Pembahasan tentang dinamika akan berhubungan dengan gerak benda dan penyebabnya, di mana konsep hukum Newton tentang bergerak akan menyertainya. Perlu diketahui bahwa Newton memiliki 3 hukum yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya yang bisa dihitung menggunakan rumus Sir Isaac Newton yang menemukan teori ini. Ketiga bagian hukum sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terhadap gaya suatu benda yang bergerak. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0, maka benda yang bergerak lurus beraturan maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut akan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 juga disebut dengan istilah hukum kelembaman. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersial linear pada massa dan momen inersia polar atau kutub. Saat resultan gaya yang bekerja pada benda menggunakan posisi sama dengan 0, benda tersebut yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sementara benda yang dari awalnya bergerak lurus beraturan selamanya terus bergerak beraturan dalam keadaan kecepatan yang tetap pula. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan kecepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda arah percepatan benda yang sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda yang tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu alias benda yang bergerak memiliki percepatan yang sama. Percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah yang bekerja pada benda tersebut akan berbanding terbalik dengan massa benda. Berdasarkan analisa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pada hukum Newton 2 berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan atau konstan. Hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima oleh benda pertama. Namun gaya yang dihasilkan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi dan bersekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab atau akibat. Unsur-unsur Newton ada beberapa seperti gaya, kelajuan, dan kecepatan, dan massa, dan juga berat. Inilah presentasi saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.